Halo Sobat Invest dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengulas saham emiten yang sedang jadi trending topik akhir-akhir ini. Unilever Indonesia Tbk. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa harga sahamnya turun terus? Apakah fundamental bisnisnya berubah? Ataukah valuasinya memang sudah ketinggian? Atau hanya isu teknikal, bahwa UNVR mencari titik support saja? Atau, pindah bandar? Pertanyaannya akan jadi bermacam-macam, tergantung dari perspektif investor atau trader tersebut. Di video kali ini, saya akan kupas tuntas saham UNVR dari perspektif fundamental bisnisnya. Unilever Indonesia terbuka, dengan kode tiker UNVR, tergabung ke dalam sektor barang konsumen primer. Kapitalisasi pasar per tanggal 23 April tahun 2021 ini, mencapai Rp233 triliun. Didirikan pada tanggal 5 Desember 1933, perusahaan ini berganti nama menjadi Unilever Indonesia pada tahun 1980. Unilever mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 11 Januari 1982. Jadi, sudah hampir 40 tahun UNVR menjadi perusahaan publik di Indonesia. Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang berada di kawasan industri Jababeka Cikarang, dan Rungkut Surabaya. Kantor pusat perusahaan ini terletak di atas lahan bumi Serpong Damai Tangerang, dengan luas lahan seluas 3 hektar. Portofolio produk perusahaan ini, terdiri atas 42 produk domestik utama, dan lebih dari 1.100 stock keeping unit. Produk-produk tersebut dipasarkan melalui lebih dari 800 jaringan distributor independen, yang melayani ratusan ribu toko di seluruh Indonesia. Segmen bisnis emiten ini, terbagi dalam 2 kategori produk utama, yaitu Home and Beauty Personal Care, dan Food and Refreshment. Berikut adalah portofolio produk dan brand, yang dimiliki oleh UNVR. Berikut adalah struktur kepemilikan perusahaan. Dari diagram ini, kita bisa lihat bahwa Unilever NV Plc menjadi beneficial owner dari UNVR. Unilever Indonesia, secara langsung dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding BV selaku pemegang saham pengendali, dan sisa sahamnya dimiliki oleh publik. Tipe struktur PT Unilever Indonesia adalah non-piramidal, di mana Unilever Indonesia tidak memiliki perusahaan anak. Secara teoritis, tipe korporasi non-piramidal mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut lebih transparan, serta lebih lincah melakukan pengambilan keputusan, ketika dihadapkan dengan berbagai problematika bisnis dan operasional. Nah, menurut Anda, apakah citra UNVR ini konsisten dengan teori tersebut? Mari kita berkenalan dengan orang-orang yang menakodai perseroan, produsen kecap Bango ini. Dilihat dari daftar pengurus UNVR, kapabilitas dan kredibilitas mereka di atas kertas, gelar akademik dan pengalamannya kerja mereka, tampaknya mereka orang-orang yang dapat diandalkan. Berikut adalah informasi pemegang saham dan skala perusahaan, Unilever Indonesia.
Tinjauan operasional selama 2020, manajemen mengungkapkan bahwa wabah COVID-19 mengubah dinamika secara signifikan di pasar home care pada tahun 2020. Mereka mencatat adanya peningkatan permintaan akan produk kebersihan, terutama selama kuartal kedua ketika wabah dimulai. Pada saat yang sama, pandemi menyebabkan resesi ekonomi di paruh kedua 2020, yang meningkatkan kebutuhan konsumen akan produk-produk dengan harga yang terjangkau. Permintaan produk kebersihan telah meningkat pesat karena pandemi COVID-19. Dengan portofolio yang ada, Unilever Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumen yang muncul. Manajemen memastikan bahwa portofolio produk Unilever tersedia untuk melayani semua konsumen dengan harga dan ukuran kemasan yang tepat dalam situasi ekonomi yang menantang di tahun 2020. Sementara itu, COVID-19 menciptakan lingkungan yang menantang untuk segmen beauty and personal care. Konsumsi rumah tangga turun karena konsumen mengevaluasi daftar prioritas mereka serta menuntut produk kebersihan. Kecepatan dan ketangkasan Unilever dalam memenuhi kebutuhan tersebut menjadi faktor kunci kesuksesan operasional Unilever. Manajemen mengklaim, segmen food and refreshment menutup tahun 2020 dengan baik karena dapat memberikan pertumbuhan yang kompetitif di atas pasar. Pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh makanan, teh, dan jus, sementara sektor es krim menghadapi tantangan, mengingat konsumen lebih sering berada di rumah akibat pandemi. Pangsa pasar di sektor makanan gurih meningkat. Hal itu didorong oleh pertumbuhan penjualan dari bumbu penyedap Royco dan kecap Bango. Sariwangi juga menikmati pertumbuhan penjualan. Merek Buavita juga meningkatkan pangsa pasarnya karena masyarakat mengonsumsi produk yang lebih sehat selama pandemi. Unilever menghadapi tantangan biaya sepanjang tahun 2020, yaitu kenaikan harga komoditas, terutama gula kelapa dan produk susu. Selain itu, UNVR terdampak peningkatan biaya dalam menjalankan rantai pasokan selama COVID-19, serta dampak penurunan penjualan es krim. Terlepas dari tantangan tersebut, manajemen mengklaim bahwa Unilever mempertahankan tingkat investasi atas merek dan pemasaran pada tingkat yang sama seperti pada tahun 2019. Kembali dengan pertanyaan di awal video, apakah penurunan saham UNVR akhir-akhir ini ada kaitannya dengan fundamental bisnis perusahaan? Apakah ada kaitannya dengan kinerja para pengurus perseroan dalam mengemban tugasnya? Atau ada isu tata kelola yang perlu dibenahi oleh UNVR? Atau memang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan fundamental bisnis perseroan? Bagaimana menurut Anda? Baiklah, sekian video tinjauan fundamental kualitatif Unilever Indonesia dari saya. Video ini merupakan bagian dari seri analisis fundamental pada level emiten. Di video selanjutnya, saya akan telaah laporan keuangan Unilever Indonesia Tbk. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.